Makanya kata Allah, inna ba'dadh-dhanni itsmu. Karena sebagian besar ya daripada prasangka itu adalah dosa. Untuk itu kita sebagai manusia disuruh banyak-banyak husnudzon. Husnudzon itu apa? Baik sang husnu tamrin nih. Husn tamrin maksudnya. Sama artinya husnudzon. Kalau kita suudzon, masya Allah, dosanya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tahassasu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar daripada persangkaan. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, gak usah kamu berusaha mengetahui aib orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka, salah seorang di antara kalian itu suka ayakula lahma akhihi, untuk memakan darah dari saudara kalian, maitan yang mati, fakarihtumuh, kemudian kalian tidak menyukainya. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat, rahimun, lagi maha pengasih. Ayat ini menjelaskan bahwa kita orang-orang yang beriman disuruh jauh-jauh daripada sifat buruk sangka. Sifat apa? Buruk sangka. Persangkaan itu ada dua ya. Buruk sangka itu ada dua. Buruk sangka yang dosa dan buruk sangka yang tidak dosa. Duh, apa ada buruk sangka yang tidak dosa? Selama ini kita taunya kalau buruk sangka itu apa? Dosa. Tapi kata ulama, buruk sangka itu ada dua. Apa itu yang buruk sangka yang dosa? Kita buruk sangka, kemudian kita ucapkan. Hati ini menyangka buruk, kemudian kita ucapkan.
Atau kita menyangka buruk, kita buktikan dengan perbuatan. Ya. Jadi ada tindakan, mengucapkan dan bertindak. Kita mengucapkan, kita buruk sangka dulu. Orang ini, orang semalam bilang sakit kok, keluyuran ke pajak. Kemudian dibilang sama kawannya, kalau dari sendiri-sendiri dalam hati masih belum dosa. Tapi kalau sudah dikeluarkan, tengok Pak Jalal. Itu Ustaz Ali kan katanya sakit, kok keluyuran ke pajak. Udahlah nggak datang ngaji tadi malam. Nah, ini contohnya begitu. Ya. Katanya nggak punya duit, utangnya pun banyak, keretanya baru. Nah, ini apa buruk? Kalau kita dalam hati saja, kemudian kita cari tahu kebenarannya, ini tidak apa-apa, ada tobatnya. Yang dosa itu kalau kita sudah buruk sangka, kemudian kita ucapkan pada orang lain, atau bahkan langsung kita bertindak. Kan ada itu orang curiga buruk sangka, nggak tanya-tanya langsung ditabuknya. Kau mau nyuri kereta ini, mau nyuri kepala otakmu. Ini kereta ini tadi ada orang ke sini naruh duri di bawahnya, paku di bawahnya. Ku ambil pakunya biar nggak kena sama orangnya, nggak kena keretanya. Kau tepuk pula aku. Astagfirullahaladzim, aku sudah buruk sangka. Belum ditanya-tanya langsung dipukulnya. Jadi kalau sudah bertindak, sudah diucapkan, buruk sangka jadi dosa. Buruk sangka yang cuma di dalam hati, semua orang pasti pernah yang seperti itu. Ya, semua orang pasti pernah yang seperti itu. Untuk menanggulangi, jangan dulu bertindak sebelum tahu kebenaran. Jangan dulu mengucapkan sebelum tahu kebenaran. Kemudian bagi orang yang sering punya prasangka buruk, maka sering-seringlah banyak-banyak husnuzon. Banyak-banyak baik sangka. Ini orang sakit kok, katanya kemarin bilang kok keluyuran. Baik sangkanya datangkan. Oh, mungkin beliau itu ada keperluan mendadak. Mungkin istrinya nggak bisa membelikan, atau terpaksa dia harus keluar, nggak ada yang disuruh. Betul juga lah kalau gitu. Ya. Katanya nggak punya duit, utangnya pun banyak. Kemarin dimintai sumbangan pun katanya nggak ada. Nampaknya jalan-jalan. Ya baik sangka saja. Ya mungkin dia jalan-jalan itu gratis, ditraktir sama ketua BKM kan gitu misalnya. Ya aminkan saja, selama ini kan belum pernah kita diajak jalan-jalan. Mbok ya sekali-sekali itu ngajinya ke pantai nanti. Oh gitu. Ya. Ayo patungan naik bis ke pantai, ngajinya sekali-sekali ke pantai, kan macam kayak gitu kan. Ngaji selama 5 tahun gak pernah kita ron-ron. Kita diajak, ayo Ustaz kita ziarah kemana, entah ke Barus, entah kemana. Soan kita ke ulama yang di Sumatera ini. Saya kan gak tahu kemana-mana di Medan ini, baru dari Jawa. Jadi ajak, ayo ke ulama sana kita silaturahim. Ini jamaah ngaji dari Masjid Baitul Salam. Oh, begitu, ya kan? Gimana? Cocok kamu merasa? Udah ya? Bungkus? Jangan di kafe aja. Kita udah makan udah tiap hari. Tapi ada yang mengandung religi, wisata, tapi wisata religi, ziarah. Nah, kemana kayak? Meskipun nanti ada ke pantainya nggak masalah, yang penting ada nilainya. Sowan ke ulama, ya ziarah ke ulama. Kita harus baik sangka. Kalau hanya buruk sangka di dalam hati, harus banyak-banyak berbaik sangka.
kulkasnya baru tetangga ini. Kemarin dimintai hutang, katanya belum ada. Tahu-tahu kalau kita sudah termakan panas, buruk sangka, langsung didatangi. Kau bilang semalam nggak punya duit, belum ada. Ini kau kulkasmu baru. Datang orangnya jawab, melas sekali. Ini kredit loh KE. Jadi DP-nya pun kan ada. Ini DP-nya 0%, jadi nggak ada DP-nya. Jadi kok utang lagi kau? Utang sama aku belum kau bayar. Nah, cemana lah kayak mendadak kulkasku pun rusak. Jadi harus banyak-banyak baik sangka supaya kita tidak berdosa. Makanya kata Allah, inna ba'dadh-dhanni itsmu. Karena sebagian besar ya daripada prasangka itu adalah dosa. Untuk itu kita sebagai manusia disuruh banyak-banyak husnudzon. Husnudzon itu apa? Baik sang husnu tamrin nih. Husn tamrin maksudnya. Sama artinya. Husnudzon. Kalau kita suudzon, masya Allah dosanya besar. Ini ada ustadz kok jualan Jangan dulu suudzon dulu. Ustadz tiap hari jualan, yang jualan inilah, jualan itulah, semuanya dijual. Jangan dulu suudzon dulu ya. Nanti ustadz gak punya duit, nanti dicakapi juga. Gak enak, komennya gak enak. Ustadz gak ada uangnya. Paling itu ngandalkan amplop dari jamaah kan repot lagi. Nanti mau bangun ini bangun itu ngarepan dari jamaah lagi. Kalau nggak punya duit. Nanti ustadznya rajin kerja. Ustadz kok hubud dunia. Ini ustadz kok cinta dunia. Kapan lah belajar ilmunya? Makanya ada ya, Luqman dan anaknya itu pernah ngetes, nakku, kamu pengen lihat cangkeme manusia itu seperti apa, mulutnya manusia seperti apa. Ayo kita keluar, bawa ini keledai. Bawa keledai ke jalan. Pertama, keledai itu dituntun. Dituntun dua-dua. Apa kata orang? Orang goblok ini. Ada keledai kok malah gak dinaiki. Dua-dua dituntun. Ngapain bawa keledai kalau dituntun? Salah kan? Salah. Ayo anakku. Sekarang bapak yang naik, udah. Bapaknya naik, dituntun anaknya. Anaknya yang nuntun. Apa komennya orang? Ini bapak nggak ada otaknya ini. Masa anaknya suruh jalan, suruh nuntun, dia yang naik di atas. Cemana lah bapak kayak gitu. Salah meneh. Gantian. Kau yang naik anakku, aku yang jalan aja yang nuntun. Apa katanya? Anak nggak sopan, orang tuanya disuruh nuntun, dia yang di atas. Jadi yang mana yang betul? Udah nak, gini aja. Kayak manapun kita di komen orangnya. Yuk kita naik dua-dua. Malah serame yang komen. Ini dua-dua nggak ada otaknya ini. Masa keledai sekecil itu dinaiki dua orang, tidak berperi keledaian, tidak berperi kebinatangan. Jadi cemanapun orang itu pasti kok komentar. Jadi kenapa kok saya itu istilahnya itu kerja, harus jualan, harus ini? Karena pesan guru saya begini. Kamu nanti setelah lulus ini, kalau kamu dakwah di masyarakat, jangan kamu nggak ada usaha. Kamu harus buka usaha. Ya. Maka yang pertama saya pindah ke Medan sini, saya berumah tangga. Pertama yang saya buat ruko untuk usaha. Itu bukti kalau saya ini mengikuti kiai saya. Pak Yai saya ada usahanya, ruko di depan. Nggak apa-apa kiai saya itu nampak sama kami santrinya nyuci sendiri. Habis itu ke depan ke toko bungkusi gula pasir dibungkusi, ngambil telur ke pajak banyak, kemudian ditaruh di kedainya dijual. Saya nampak dengan mata kepala sendiri. Ngambil
ngambil gula pasir 1 karung besar. Itu Pak Yai saya. Kiai itu di Jawa itu kayak gitu, ngalim tapi nggak nggak malu kalau untuk kerja, yang penting halal. Karena pesannya Mbah Mun, dimanapun kalian kok sudah dakwah, jangan kalian cuman ngarepkan dari amplopnya jamaah, tapi harus ada usaha supaya nggak tomak, nggak arep-arep terus. Kalau sudah cukup di rumah niat dakwah, niat ngaji, itu cuman ngaji, menyampaikan ilmu. Ya kayak gitu pun masih ada niat sikit-sikit, nanti di sini sekian, di sini sekian. Apalagi yang cuman mengharapkan dari situ. Nah, itu pesannya Mbah Mun begitu. Makanya kayak manapun kalau kayak kita melihat ada guru kita, ustadz kita kok kerja, jangan dulu suudzon. Barangkali dia kayak gitu tuh supaya dia terlepas dari sifat tamak. Sifat apa? Tamak, mengharapkan dari orang. Husnudzon, baik sangka. Nah, baik sangka ini ada baik sangka kepada Allah, ada baik sangka kepada diri sendiri, ada baik sangka kepada orang lain. Yang banyak baik sangka kepada Allah. Jangan dianggap baik sangka itu cuman kepada orang, buruk sangka cuman kepada orang. Baik sangka kepada Allah itu juga penting. Apa macamnya baik sangka kepada Allah? Baik sangka ketika menjalankan taat, menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan pernah kita buruk sangka menjalankan ibadah, perintah dari Allah. Kenapa sih kita itu disuruh wudu? Udah gitu wudu ini yang kentut pantatnya, tapi yang dicuci mukanya. Ini kan nggak masuk akal ini. Buruk sangka aja sama perintah Allah. Ya kalau yang kentut pantatnya, meskinya kalau mau wudu itu yang diceboi, yang dibasuh ya pantatnya dulu kan. Kenapa kok malah mukanya yang dibasuh, tangannya, sebagian kepala, kaki, kan nggak ada hubungannya. Inilah kenapa kita harus ada unsur ta'abbudi, pasrah bongkoan bahasa Jawanya. Kalau kita sudah diperintahkan Allah begitu, laksanakan. Gak usah dicari-cari alasannya. Kenapa kita disuruh puasa Ramadan? Sudah laksanakan saja. Kalau nanti dicari-cari alasannya, pasti tumbuh sangkalan-sangkalan dari orang-orang yang tidak suka, pembenci-pembenci Islam. Al-Quran itu saja sampai sekarang masih dicari kesalahannya. Al-Quran, kitab suci kita, sampai sekarang banyak orang-orang kafir yang mencari kesalahan dalam Al-Quran. Sudah 1400 tahun lebih dicari itu kesalahannya. Cuman ya begitu, sampai sekarang belum ada yang berhasil. Asal jumpa kesalahan, dijumpakan sama orang yang ahli, selesai. Kenapa kok Al-Quran tidak mudah dicari kesalahannya? Karena Allah yang berjanji. Kami menurunkan Al-Quran, ya, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya. Sampai hari kiamat Al-Quran dijaga oleh Allah. Sampai sekarang Al-Quran mudah dihafal, sampai anak kecil yang buta sekalipun bisa menghafal. Tunjukkan kepada saya kitab suci dari agama lain yang bisa dihafal oleh anak kecil yang buta. Ayo tunjukkan. Nggak akan ketemu. Ya. Kitab suci yang bisa dihafalkan oleh anak kecil yang buta. Pernah melihat ada anak kecil buta hafal Quran 30 juz? Sering. Di Indonesia ini pun banyak. Bahkan yang mohon maaf kurang sehat fisiknya pun bisa hafal Quran. Orang yang tunarungu, kemudian nggak bisa ngomong
bisa menghafal Quran. Ya. Megang gini yang buta itu, megang apa? Al-Quran apa namanya? Hah? Entah hafal itu namanya. Ngapalkannya dipegang-pegang. Inilah kekuasaan Allah. Gak ada di kitab lain kayak gitu. Sampai sekarang kalau ada kesalahan kok kemudian disangkalkan kepada orang-orang yang ahli Quran, pasti akan diselesaikan. Gak ada yang bisa berhasil sampai menyudutkan Al-Quran, karena Allah sudah berjanji akan menjaganya. Dari segi makna, dari segi kalimat yang ada di dalam Al-Quran sampai sekarang. Kalau kita disuruh Allah, maka langsung laksanakan. Allah larang sesuatu, baik sangka saja. Kenapa Allah larang judi? Hindari saja. Ya, meskipun nanti ada alasan-alasannya, kok Allah larang? Sudah, jauhi. Mengapa Allah larang zina untuk kita? Yang pertama, jauhi aja. Kalau Allah sudah melarang zina, sudah, nggak usah deket-deket. Nggak usah deket-deket. Alasannya, kata ulama begini, kenapa kok zina dilarang? Menjadi ihtilatun nasab. Akan bercampur aduknya nasab. Contoh, satu perempuan dizinai 11 orang laki-laki. Satu perempuan dizinai 11 orang laki-laki. Kemudian hamil. Siapa bapaknya? Hah? Siapa bapaknya? Dulu belum ada tes DNA, belum ada. Zaman dulu belum ada. Enggak mirip. Ya. Sampai yang perempuan ditanya, kok ini hamil, siapa bapaknya? Aku pun nggak tahu loh, nggak tahu cemana. Kok yang hamil nggak tahu bapaknya? Orang iuran, rame-rame itu malam-malam. Entah siapa sipulan mana yang jadi ini. Ya Allah ya Karim. Terjadi campur baur, nggak tentunya nasabnya dari mana. Tapi kayak manapun ini bisa disanggah. Jadi kalau zina tapi nggak terjadi percampuran nasab, apakah tetap boleh? Kan tetap nggak boleh. Misalkan zinanya cuma sama satu orang, kemudian jadi hamil, dinikahi, apakah boleh? Zinanya tetap nggak boleh, meskipun nggak campur nasab. Tapi ulama apa dibilang? Karena itu bisa menyebabkan bercampur aduknya nasab. Pokoknya kok ada perintah atau larangan dari Allah, sudah. Apa kita yang harus kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami dengar, kami patuh. Tidak usah cari-cari alasannya. Kenapa kita wajib puasa? Karena begini. Itu alasan saja. Pokoknya kalau disuruh Allah, laksanakan. Dilarang Allah, jangan dilaksanakan. Nah, itu aturan kita baik sangka kepada Allah, tapi yang bagian taatnya kepada Allah. Kadang ada orang nanti ini masalah bagi warisan. Ini banyak gara-gara ini kemudian orang jadi ragu dengan Islam. Apa itu? Ayat mengatakan walidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mithlu hadzil unsayain. Ya. Laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat perempuan. Kemudian kenapa yang boleh poligami cuma laki-laki, wanita nggak boleh poliandri? Kemudian kalau sholat, kenapa kok imamnya laki-laki, kalau perempuan nggak boleh jadi imam? Ini celah-celah seperti ini kemudian digodok oleh orang-orang kafir untuk apa? Menyudutkan Islam dan membuat orang Islam menjadi ragu. Kita orang yang beriman yakin saja Allah perintahnya begitu, syariatnya yang boleh jadi imam sholat hanya laki-laki, ya sudah, itu syariatnya. Tak usah cari-cari alasan begini begitu. Karena kita Islam tidak semua harus sesuai dengan akal pikiran, tapi ada unsur ta'abbudi. Ada ibadah yang memang kita nggak boleh
otak-atik itu istilahnya sendika dawuh. Nah, apa sendi kongkon, apa yang disuruh sendika dawuh injih. Namanya ta'abudi. Ta'abudi itu apa? Abdun itu apa? Hamba. Hamba itu budak. Budak itu apapun harus nurut. Dikasih upah nggak dikasih upah, namanya budak harus nurut. Kita ini hamba Allah. Hamba Allah. Meskipun kita beribadah nggak dikasih surga, tetap beribadah apa enggak? Meskipun kita beribadah dan kita nggak dikasih surga, tetap kita beribadah. Kenapa? Yang merintah siapa? Allah. Kita ini hambanya Allah. Allah merintah begitu, ya sudah kita laksanakan. Nah, itu baik sangka saja semua tentang ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah baik sangka kepada nikmat Allah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik sangka kepada nikmat Allah. Dapat nikmat Allah sedikit syukuri. Banyak syukuri. Ya. Kalau kita syukuri akan ditambah. Punya kereta satu disyukuri. Kalau disyukuri terus, keretanya akan tetap, tapi nikmatnya jangan salah paham. Jangan salah menafsiri ayat Quran. La in syakar wala in syakartum apa? Wala in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak orang yang salah memahami. Kalau kita syukuri apa yang sudah ada, nanti akan Allah tambah. Yang ditambah itu bukan fisiknya, tapi kenikmatannya. Kita punya sepeda, kita syukuri, itu akan lebih nikmat kalau kita punya mobil, tapi tak kita syukuri. Orang punya sepeda, disyukuri, itu lebih nikmat daripada punya mobil, tapi nggak disyukuri. Orang punya mobil Avanza, tapi yang ditengok jendela luar saja. Nengok mobil Alphard, nengok mobil Fortuner, nengok mobil yang lebih mahal dari mobilnya. Meskipun dia naik mobil, gak nikmat. Karena apa? Gak disyukuri. Meskipun naik becak, itu becaknya sendiri, nikmat dia kalau disyukuri. Ada penumpang, diangkut, diantar. Nggak ada penumpang, tidur di becaknya. Itu kan becak. Nikmat kali aku nengok. Ada penumpang diantar. Nggak ada, ditunggui sambil tidur. Enak dia. Ngapain mikir banyak-banyak. Rezeki sudah diatur. Rezeki sudah tertakar. Nggak akan tertukar. Yang penting kita ikhtiar. Nah begitu kan. Nikmat Allah kita syukuri. Kalau kita syukuri bukan ditambah fisik tapi ditambah nikmat. Contoh kita makan, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini meskipun air putih kalau disyukuri nikmat. Ya. Nikmat. Nah, syukur-syukur enak dan disyukuri kan lebih nikmat, kan? Misalkan kalau kita minum kopi tapi nggak disyukuri, ini kopi lagi, orang sakit lambung dikasih kopi, nikmat nggak? Nggak nikmat, orang ngeluh saja, nggak disyukuri. Tapi kalau adanya air putih, alhamdulillah masih ada minumnya. Pernah kok ngaji nggak dikasih minum sama sekali, sampai minta minum. Ayo maaf satu lupa katanya, lupa. Yang penting itu sunnahnya begitu datang langsung dikasih suguhan. Itu sunnahnya. Syukur-syukur suguhannya cocok kan gitu. Tapi aturannya apapun yang dihidangkan harus disyukuri. Kalau disyukuri bukan tambah, nanti kita dikasih air kita syukuri terus datang teh manis, enggak usah kayak gitu. Maksudnya kalau disyukuri apa yang kita rasa itu lebih nikmat. Jadi nilainya yang bertambah, bukan fisik.
fisiknya. Kita makan, ya. Kita makan, kita syukuri. Tiap hari tempe, tahu, sambel, tempe, tahu, sambel. Kalau orang nggak syukuri, bisa naik tensi. Hari ini makan sambel sama teri. Besok sambel sama teri. Besok sambel sama teri. Kalau orang nggak syukuri, bisa naik tensi. Lap-lap sambel teri, banting piringnya kan. Nggak jadi nikmat. Di Jawa itu kalau musim kemarau, itu 6 bulan nggak hujan. Pernah satu tahun itu nggak panen padi, nggak panen jagung. Jadi orang itu tanaman ubi yang di ladang itu dicabuti. Ubi itu dibikin dikeringkan di atas genteng. Lama-lama kalau sudah lama itu ubi itu jadi hitam-hitam, jadi dimasak jadi gatot. Hitam-hitam ngono dimasak jadi gatot. Dikasih parutan kelapa. Enak epol itu. Enak epol. Di sini nggak pernah itu makan kayak gitu. Nah. Di sana jagung ditumbuk-tumbuk atau digiling jadi tepung, dimakan dijadi nasi, jadikan nasi. Itu enaknya luar biasa. Anget-anget dikasih sambal teri. Masya Allah, sambal terong. Wis enak epol. Ning kene gak pernah kayak ngono iku. Dan ternyata itu inilah namanya. Kalau kita syukuri bertambah kan. Ya Allah ya Karim. Memang susu nyusui kopi. Kopi. Susu apa kopi? Kopi susu. Iya, bukan no susune kan. Wangi-wangi nyusu. Nek awan diculke golek duit. Kayak tuyul. Ya Allah, tapi susu ini kopi susu. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Kopi susu. Kopi susu malah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak orang yang tak mensyukuri nikmat meskipun itu sudah nikmat dilihat orang, tapi rasa dia nggak nikmat. Kenapa orang cuman makan ubi kayak gitu kok terasa nikmat? Karena disyukuri. Sampai saya pernah itu ingat nasihat bapak, ya. Alhamdulillah bapak itu bisa meredam kami. Pak, makan sekali-sekali saya enak nopo. Orang sini begitulah. Kami pengen lo makan enak, masuk makan enak kalau raya haji saja. Kalau raya haji baru ada makan daging, kalau enggak ya enggak. Sekali-sekali makan enak, waktu paceklik lagi. Makannya nasi jagung, ya, nasi jagung kasih sambal, kasih garam. Ubi gatot iku dikasih. Kalau masih basah diparut apa jenenge? Nanti nasi sredek apa nasi? Sawut ya. Di sini namanya apa? Sawut. Nanti dikukus jadi nasi, dikasih parutan kelapa, dikasih gula merah. Itu makanan itu sudah enak. Apa nasihat bapak? Cong, lauk itu sing paling enak apa? Ayam, ikan, iwak pitik. Apa? Iwak pitik. Daging lah, daging lembu. Cong, lauk itu sing paling enak itu lapar. Lauk yang paling enak apa? Lapar. Lah, aku nek iwak pitik enggak lapar pun makan kok. Tak makan, enggak lapar pun tak makan kalau ya. Ikan apa iwak pitik apa? Ayam, daging ayam. Daging ayam kampung di sana. Enggak ada daging ayam Eropa, daging ayam kampung. Itu enggak lapar pun kami makan. Tapi tetap ternyata setelah sekarang saya seusia begini baru sadar. Ternyata kalau perut kenyang apapun enggak masuk. Ayo makan. Oh ini kari kambing lagi. Enggak masuk lagi. Udah apa?
Udah habis makan tadi, siap makan di rumah. Kenapa? Karena sudah tidaklah. Coba kalau lapar, apapun ya. Kok nggak roti saja, roti yang 1000-an itu kalau lapar perut masuk. Masuk. Aneh orang kelaparan kok milih-milih itu aneh. Aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya itu ya ikan nila asam manis gitu. Ya sampai kapok. Orang lapar kok milih kecuali di tempat yang ada. Orang kalau lapar itu apapun masuk. Makanya kata Bapak, lauk sing paling enak iku cong, yaitu lapar. Karena kalau lapar apapun bisa nikmat dirasa. Tapi kalau sudah kenyang, meskipun itu daging yang paling enak, sudah nggak nikmat lagi. Ternyata itu nasihatnya sangat-sangat benar sekali. Betul apa enggak itu? Rasakan itu, rasakan. Saya baru paham sekarang. Kalau dulu masih kecil kan semangat aja itu makan itu. Kalau kekenyangan, tahu-tahu udah nggak bisa napas. Sama mama, ambilkan centong, dikerui, dicendongi. Nek wong desa pernah kayak ngono. Ya, nggak pernah makan enak, sekali makan enak langsung digas terus. Akhirnya kekenyangan. Ambilkan centong. Wes tepar ning tempat tidur, aduh mak, dicendongi. Ya Rob. Nikmat Allah disyukuri. Orang naik mobil, sudah naik mobil, enggak syukur, nengok yang lebih tinggi lagi. Enggak nikmat naik mobil. Naik kereta, sudah naik kereta, enggak usah ditengok merek-merek, sama saja itu. Sama saja itu. Malah kalau kereta yang tinggi cc-nya itu malah ngeri. Saya naik pun enggak berani. Saya naik kereta paling kenceng 40, 60. Ya. Kadang-kadang 100, kadang-kadang nggak pernah itu yang kenceng-kenceng itu. Jadi sama saja, yang penting kereta kan gitu. Mobil begitu, yang penting mobil, yang penting nggak mogok terus kan gitu, nggak bermasalah. Nikmat, kalau disyukuri apa? Nikmat. Kita baik sangka kepada Allah. Apapun nikmat Allah kita syukuri. Yang ketiga adalah husnudzon, baik sangka kepada ujian Allah. Anna inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku akan selalu bersama hambaku ketika hambaku mau berdoa meminta kepadaku. Maka jangan berhenti berdoa apapun kondisi kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita, selalu berdoa. Ya, kalau kita sedang diuji, ujian itu ada dua, ada dengan nikmat, ada dengan musibah. Kalau orang dikasih nikmat terus nggak sadar, Allah ganti ujiannya itu dengan musibah. Baru biasanya kalau dengan musibah itu baru sadar. Ada orang tukang sama kuli di bawah, tukangnya di lantai 2. Tugasnya kuli ngasih adonan semen, kemudian ditarik naik ke atas. Suara bising mesin alat bangunan berisik sehingga kuli yang di bawah nggak denger. Anto, ambilkan, angkat lagi adonan semennya. Nggak denger yang di bawah karena berisik. Terakhir tukang yang di atas, supaya kuli tadi noleh ke atas, dipancingnya, dijatuhkan uang limpul, dilipet-lipet, dijatuhkan di pinggir kuli tadi. Tapi tetap gak nengok ke atas, duit diambil, nengok kanan kiri tok, dimasuki saku, tetap gak noleh di atas, jatuhnya dari mana gak dipedulikan. Terakhir karena palak si tukang, serpihan batu bata diambil, dijatuhkan di kepalanya, baru dia nengok ke atas. Hati-hatilah, kepala masih dipakai ini. Paham gak ini maksudnya? Orang kadang dikasih nikmat, ya, itu pura-pura gak tahu.
Sudah dijatuhi nikmat dari atas, tetap pura-pura nggak tahu. Dikasih rezeki lancar, keluarga sehat, badan sehat, pura-pura nggak tahu kalau itu dari Allah. Dipanggil azan, nggak denger itu, padahal rumahnya dekat. Tapi kalau diuji dengan musibah, langsung minta ke atas, nengok ke atas, ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah anakku ya Allah. Kalau dikasih musibah baru noleh ke atas. Itu sifatnya siapa? Kita, manusia. Kita itu sifatnya apa? Kita manusia. Manusia itu diciptakan banyak mengeluh. Kalau punya nikmat enggak ingat. Kalau dibuat nanti ada musibah baru ingat. Kebanyakan begitu. Yang terakhir adalah nikmat baik sangka menghadapi melihat ciptaan Allah. Baik sangka melihat ciptaan Allah itu gimana? Jangan pernah menganggap satu pun dari ciptaan Allah tidak ada manfaatnya. Kita harus yakin di dalam hati, semua makhluk Allah ini ada manfaatnya. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang diciptakan nggak ada gunanya. Jadi jangan pernah bilang nggak ada gunanya ini. Setiap benda pasti ada gunanya. Bahkan hewan yang sekecil nyamuk pun, ya, itu tetap ada manfaatnya. Kemarin musim corona. Corona itu makhluknya Allah apa enggak? Kita lihat apa enggak? Enggak lihat, tapi pakai alat. Namanya mbah opo jenenge alate. Itu bisa dilihat. Itu gerak itu corona. Itu makhluknya Allah sekecil itu, bermanfaat apa enggak? Kok bermanfaat sih Ustaz? Gara-gara itu akeh wong ninggal. Jangan ditengok di situ. Gara-gara itu orang jual masker se-Indonesia, jual masker. Berapa perputaran ekonomi dari masker saja? Masker itu ada masker hijab, itu baru masker, sanitizer. Piro itu sanitizer cuci tangan itu? Sabun laris. Apa meneh? Di rumah sakit APD, alat pelindung itu, yang mau nangani pasien, itu mau nangani pasien itu harus pakai itu. Itu satu biji dulu dengar di berita itu harganya 400.000 sekali pakai. 400.000 sekali pakai. Lah selama Covid 3 tahun itu berapa banyak yang dipesan? Itu gara-gara siapa? Corona. Seluruh dunia berapa juta APD yang terjual gara-gara itu? Perputaran ekonomi. Jadi jangan dilihat satu sisi saja, tapi dilihat sisi lain. Gara-gara corona, orang-orang yang di bawah dapat bantuan semua. Dapat bantuan. Bantuan Covid ini, bantuan Covid. Loh, alhamdulillah Covid iso bantu ya. Saya doakan supaya corona umurnya panjang lah didoakan. Yo, ana tanggamu koyo ngono iku. Wong tua-tua iku gak ngerti corona iku makhluk piye. Iki bantuan apa iki kok teko tiba-tiba? Iki bantuan corona nek. Alhamdulillah kok apik tenan corona ya kan. Tak dongakne corona umure panjang makane suwe akeh sing dongakne wong miskin-miskin. Gak peduli dia corona apa, yang penting disebut itu bantuan corona, langsung didongakne. Dongaknya orang miskin itu biasanya mustajab. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Enggak ada hijab. Ini kalau orang-orang miskin masih doa terus, dikasih bantuan terus, gak siap-siap ini. Gak siap-siap. Asal dikai bantuan dia bersyukur, ya Allah, mugi corona ini panjang ya Allah. Berikanlah umur panjang pada corona. Astagfirullahaladzim. Oh, no tenan tonggoku. Sampai anak SD loh, anak SD. Ya, anak SD. Enak juga ya corona ini. Kenapa? Gara-gara ini aku gak usah ujian. Moga tahun depan corona lagi katanya.
Tahu-tahu lulus, nggak ada ujian, seneng anak-anak ini. Makanya berapa tahun ini, 3 tahun ini, lulusan kemarin itu gelarnya LC semua, lulusan corona semua, nggak ada ujian. LC itu nggak dari Timur Tengah, nggak dari Mesir, nggak dari Yaman tok. Di Indonesia 3 tahun kemarin itu gelar LC itu banyak, lulusan corona, nggak ada yang ujian. Alhamdulillah, pinter juga anak ini. Enak gak ujian, wong tua sing mumet tiap hari nengoki kalian di rumah main HP terus. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Melihat ciptaan Allah, orang kafir itu ngeremeh ciptaan Allah. Ngapain Allah nyiptakan nyamuk itu untuk apa? Allah katakan, Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah enggak malu ya memberikan contoh hewan sekecil ba'udah. Ba'udah itu apa? Nyamuk sekalipun. Sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang bisa menciptakan nyamuk. Betul apa ora? Enggak usah nyamuk sikil nyamuk durung ono sing iso gawe. Nek sikil meja ya, sikil lembu paling iso lah, tiruane iso. Belum ada sampai sekarang ilmuwan bisa menciptakan kaki nyamuk. Kaki nyamuk berapa? Kaki nyamuk gak ngerti. Kenapa 1? Kaki nyamuk siji mergo diteblek. Ya Allah. Aku herannya manusia itu. Inilah karena diselimuti rasa emosi. Nyeblek nyamuk yang cuman kecil pakai telapak tangan yang 5 jari. Itu dolim tenan itu. Padahal cuman 1 jari aja udah meninggal. Diginikan pakai jari udah tewas itu. Kalau nggak percaya tengok. Coba ada nyamuk tebek pakai 1 jari. Tewas itu. Manusia itu ya Allah. Saking takutnya itu, saking takutnya. Itu di sini. Sudahlah pakai 5 jari kuat pula. Ini pun sudah mati. Ya. Enggak usah kuat-kuat juga. Ya kalau enggak kena berarti ya rezekinya iku mau. Pernah enggak ya bapak-bapak ini berpikir, nyamuk itu umurnya cuma sekali, nyawanya cuma sekali. Kalau kita bunuh ketika dia makan, kasihanlah dia. Kasihan mbok ya sekali-sekali. Kalau udah kenyang udah. Pergi. Kalau udah kenyang, pergi. Kadang enggak, sudah ditebek, itu diremet-remet. Ini dosa loh, mutilasi hewan meskipun menyakiti kita, itu enggak boleh. Mutilasi hewan itu haram hukumnya, ya. Digigit semut. Semut itu gini sudah mati. Ngapain udah digini diremet-remet lagi? Palak kali ya Ustaz. Gigit daerah terlarang pula itu. Pas kepalanya, apa enggak pala itu? Makanya katoan. Digigit semut pas kepalanya. Dendam dia, diambil semutnya, dimatikannya diremet-remet. Enggak boleh. Ini memutilasi hewan. Hadisnya itu enggak boleh. Itu dilarang. Ya. Kita kalau membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, ada kalajengking bahaya, bunuh tok sekali kalau bisa mati. Ya, jangan sudah mati, jangan, kasihan itu. Ya, bunuh kelabang sudah kepalanya tok masih gerak-gerak nanti hidup lagi cemana? Gak mungkin kalau kepalanya udah putus, masuk tumbuh lagi. Ya, apa yang bisa dibunuh tumbuh lagi? Membelah diri, apa namanya hewan? Amuba. Hewan apa yang berkembang biaknya dengan amuba? Dipotong dia malah hidup. Ini enggak kayak gitu. Kelabang itu sekali ditokok kepalanya sudah mati. Tapi jangan dimutilasi, itu enggak boleh ya. Syariat itu ada aturannya semua. Meskipun kita dalam posisi disakiti, enggak boleh kita seenaknya begitu. Matikan hewan dengan membakar, jangan.
Matikan hewan dengan cara membakar. Kena digigit satu kerangkang, satu pohon, rumahnya dibakar semua. Lho sing salah muk siji kok, sing ning omahe gak melu-melu dibakar juga. Ini salah ini. Yo sing nyokot iku mau wis dipateni. Hah? Ini karena marah satu rumahnya dibakar semua. Manusia itu. Wis melihat ciptaan Allah itu jangan pernah nggak ada manfaatnya. Allah tidak malu kalau memberi contoh bahkan seperti nyamuk. Gara-gara nyamuk berapa miliar uang yang dihasilkan dari situ? Gara-gara nyamuk orang bisa bikin obat nyamuk. Obat nyamuk ono sing obat nyamuk bakar, ono obat nyamuk semprot koyo hit, obat nyamuk oles koyo autan. Gak terima ngono, tidur harus pakai kelambu, pabrik kelambu berdiri. Karyawannya piro? Banyak. Gara-garanya berarti nyamuk iso menghidupi orang kan? Gara-gara nyamuk, pabrik kelambu, pabrik obat nyamuk banyak. Ada baygon, ada 3 roda, ada cap sapi, ada itu obat nyamuk bakar. Baru obat nyamuk, ya. Yang semprot itu udah apalagi merek baygon, ada hit, ada apa saja itu baru nyamuk. Jadi jangan dibilang nggak ada manfaatnya. Semua makhluk Allah ada manfaat. Kutu yang di rambut kita ada manfaatnya nggak? Apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Nyentek ke rambut, nyentek botak ini gara-gara kutu. Gara-gara kutu orang bikin pabrik Peditok, ya. Peditok itu pembasmi kutu. Berapa karyawan dari situ? Jadi jangan pernah kita menganggap nggak ada manfaatnya. Ada makhluk nggak ada manfaat, semua ada manfaatnya. Ini cara kita berbaik sangka kepada Allah, kepada ciptaan Allah, kepada peraturan-peraturan Allah. Apapun perintah dan larangan, jangan pernah kita cari-cari alasannya. Alasannya apa? Ada pernah orang kayak gitu, itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu pernah di dalam Al-Quran disebut, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bahkan surah Al-Baqarah itu disebut surah Al-Baqarah. Baqarah itu artinya sapi betina. Gara-gara orang Bani Israel disuruh nyari sapi betina. Untuk apa? Untuk menguak kasus pembunuhan. Ada seorang paman dibunuh sama keponakan sendiri. Tujuannya apa? Supaya cepat dapat warisan, karena ahli warisnya cuma dia. Dia belum tahu kalau termasuk maniul waros yang bisa mencegah harta waris itu adalah membunuh. Jadi gara-gara itu dia nggak dapat, malah orang dia membunuh. Ya, tapi kalau di Indonesia tak berlaku enggak. Pokoknya meninggal harta waris jatuh ke ahli waris. Kalau aturan syariat Islam kok meninggalnya itu karena dibunuh ahli waris tadi nggak dapat warisan. Ya. Siapa lagi yang nggak dapat? Karena beda agama. Karena membunuh yang ada warisnya tadi. Kemudian setelah disuruh nyari lembu, nyari sapi betina, malah bantah. Kalian kalau pengen menguak pembunuhan ini, kata Allah, tadi saya sudah tanya sama Allah, kalian disuruh cari sapi betina. Apa kata Bani Israel? Atattahiduna huzwa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, kau malah bercanda. Kami ini serius, ada korban. Kok kau suruh nyari sapi untuk apa? Coba kalau orang patuh, kau cari sapi betina, berangkat, selesai urusan. Tapi dasar orang Bani Israel, suruh nyari sapi betina, dia malah protes. Kenapa kok sapi? Kok malah bercanda kok Nabi Musa? Ini ada pembunuhan, kami minta solusi, malah kau suruh kami cari sapi. Ya sudah, kalau memang disuruh nyari sapi, sapinya yang kayak mana? Sapi yang liar atau sapi yang rumahan? Ditanya terus.
Sapinya itu enggak yang liar, sapinya enggak rumahan, enggak ada bekas dipakai kerja, enggak ada. Warnanya cemana sapinya? Ditanya lagi warnanya. Itu orang Bani Israel. Warnanya itu kuning keemasan, pokoknya enggak ada di dunia ini selain satu sapi itu. Memang iya. Terakhir ketemu itu harganya mahal sekali. Harganya itu kulitnya sapi itu dikuliti, baru nanti ditaruh emas di dalamnya. Jadi isinya dagingnya, tulangnya itu diganti pakai emas. Emas itulah harga sapi itu. Pirang M itu. Nah, jadi malah sulit gara-gara apa? Gara-gara protes. Jadi kalau ada perintah Allah, sudah kita sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Baik sangka kepada Allah tak cukup untuk satu saja, tapi baik sangka kepada perintah Allah, taat kepada Allah. Baik sangka ketika mendapat ujian, baik sangka ketika mendapat baik sangka ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wis, semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh jamaah. Ngantuk tengok, suwe tenan nih, ngelih dari rumah disetel gak mangan, ngajine suwe nih. Ya wis, mangan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.